reproduksi, dan yang ketiga adalah gender equality, yaitu memastikan adanya akses universal terhadap hak KSHR tadi. Selain itu, kesehatan reproduksi juga mampu membentuk, perilaku yang bertanggung jawab dalam konteks seksualitas dan reproduksi. Oleh karena itu ini merupakan hal yang sangat penting. Next. Oke. Nah, di pendidikan kesehatan reproduksi kita biasanya, menyebarluaskan pengetahuan menggunakan, suatu kurikulum tertentu. Nah, ini namanya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif atau bahasa Inggrisnya Comprehensive Sexuality Education. Definisinya adalah proses, pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial dari seksualitas itu sendiri. Tujuan dari pendidikan komprehensif ini adalah untuk membekali anak-anak dan remaja atau orang muda akan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang akan memberdayakan mereka untuk pada akhirnya dapat, membantu mereka mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan martabat mereka, mengembangkan hubungan, sosial dan seksual yang saling menghormati, serta memahami dan memastikan perlindungan hak-hak mereka sepanjang hidup mereka. Jadi, banyak tujuannya untuk, kita sebagai anak muda mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif ini. Selanjutnya, pendidikan Kespro yang komprehensif itu menyasar 3 domain. 3 domain ini adalah perilaku, sikap, dan pengetahuan. Jadi kita nggak diajarkan dari, pengetahuan atau informasi saja, tapi kita juga diajarkan bagaimana sih kita, menempatkan sikap tertentu atau perilaku tertentu pada saat kita mengalami masalah terkait, kesehatan reproduksi dan seksualitas. Selanjutnya, nah, topik-topik di pendidikan Kespro yang komprehensif itu sangatlah luas ya, semuanya ada 8, ini banyak banget. Sedangkan stigma dan mitos yang ada mengenai pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi itu hanya seputar aktivitas seksual atau, hal-hal yang memuaskan secara seksual. Padahal di pendidikan Kespro yang komprehensif itu ada banyak, ada relasi interpersonal, nilai budaya dan seksualitas, dan, gender, kesehatan, kekerasan, kemampuan hidup sehat, perkembangan tubuh manusia, dan ini menyasar pada 3 domain yang tadi, sikap, perilaku, dan pengetahuan. Sehingga kita dibekali secara matang bagaimana kita, berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi ketika kita dihadapkan oleh masalah, seksualitas dan reproduksi. Selanjutnya, nah, katanya kan pendidikan Kespro itu penting, kenapa sih gitu ya. Sebelum aku bahas, kenapa sihnya itu atau alasannya kenapa itu penting, mungkin next dulu. Nah, kita lihat, dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI yang dilakukan pada partisipan 15 sampai 24 tahun. Ternyata 8% laki-laki dan 2% perempuan itu pertama kali berhubungan seksual sebelum menikah dengan alasan saling cinta, paling banyak, penasaran, terjadi begitu aja, tapi yang sedih adalah dipaksa dan dipengaruhi oleh teman. Lalu usia pertama kali berhubungan seksual itu ternyata tuh kebanyakan udah memulai berhubungan seksual pertama kali di usia 15 sampai 19 tahun dan paling sering di usia 17 tahun gitu. Bahkan 12% perempuan di usia 15 sampai 24 tahun ini pernah mengalami, kehamilan tidak diinginkan, dan 7% laki-laki pernah memiliki pasangan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ini sangat sangat memprihatinkan ya, mungkin dari teman-teman tahu, mungkin karena ini kurangnya pengetahuan dan informasi atau akses mengenai, kesehatan seksual dan reproduksi. Lalu pemakaian kondom juga hanya 49% perempuan yang, memakai kondom terakhir kali berhubungan seksual, dan hanya 27% laki-laki yang menggunakan kondom. Jadi mereka mungkin belum mempertimbangkan secara matang ketika melakukan aktivitas yang beresiko. Selanjutnya, nah, oleh karena itu pendidikan seksual dan reproduksi merupakan hal yang dapat menanggulangi, keadaan ini gitu. Kenapa? Karena pendidikan Kespro yang komprehensif itu membantu anak muda untuk mengenal tubuh mereka sendiri. Di topik-topik yang sudah tadi saya jabarkan, itu anak muda dipersiapkan secara pengetahuan, secara sikapnya, secara perilakunya, pada saat misalkan menghadapi pubertas, bagaimana menjaga kebersihan menstruasi, setelah mimpi basah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia pertimbangkan secara lebih lanjut. Lalu se semuanya ini meningkatkan pengetahuan dan sikap mengenai kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Selanjutnya,
pendidikan ini juga mempersiapkan orang muda. Jadi misalkan, tadi kan data SDKI nggak banyak nih anak muda yang akhirnya, tidak mempertimbangkan secara matang gitu ya, sehingga mungkin terjadi hal-hal yang mereka tidak inginkan seperti kehamilan tidak diinginkan atau infeksi menular seksual dan sebagainya. Nah, dengan memberikan mereka pengetahuan terkait cash yang cukup, diharapkan, mereka lebih mempertimbangkan dengan matang. Data-data Mbak, waktunya tinggal 2 menit lagi. oke, berarti next dulu ya. Nah, data-data yang, ditemukan di literatur juga, menemukan bahwa memberikan pendidikan cash yang komprehensif itu menaikkan usia pertama berhubungan seksual dan mengurangi jumlah aktivitas dan pasangan seksual. Selanjutnya, karena tadi ada gender equality, selanjutnya, itu juga berperan dalam menekan kekerasan seksual, karena kita diajarkan menghormati dan memberikan toleransi serta, pembelajaran mengenai persetujuan atau konsen. Selanjutnya, nah, kalau pendidikan cash komprehensif itu berguna, kenapa ya belum diterapin gitu? Nah, ini karena next, adanya ketidakmauan berbicara mengenai cash selanjutnya, dan mungkin karena banyak sekali mitos terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Next, banyak sekali kesalahpahaman terkait pendidikan cash komprehensif seperti mengajarkan pendidikan seksual itu mengajarkan seks, padahal itu nggak benar. Tidak ada gunanya pendidikan seks, malah membahayakan anak muda, padahal datanya sebaliknya gitu. Dan yang terakhir, seks bebas akan meningkat kalau kita memberikan pendidikan seks. Padahal data-data yang kita temukan itu malah sebaliknya. Nah, selanjutnya terakhir adalah peran remaja dan pemuda dalam, meningkatkan pengetahuan cash ini adalah untuk advokasi dengan membantu mendobrak pintu stigma dan mitos, terkait cash secara bersama-sama dengan memulai percakapan dan obrolan secara terbuka, serta menormalisasi pembicaraan dan diskusi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dengan harapan pada akhirnya kita akan menciptakan, lingkungan generasi muda yang akhirnya bisa bertanggung jawab dan mempertimbangkan secara matang ketika mereka dihadapi dengan masalah-masalah kesehatan seksual dan reproduksi yang membahayakan mereka. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih, bisa follow kita di tabu.id di Instagram. Oke, Terima kasih terima Mbak kasih Erna. Mbak Astri, terima Iya, kasih ya. Sebetulnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi sudah diberikan sebetulnya di betul, sekolah ya. Cuman mungkin tidak cara penyampaiannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak ya. Jadi betul. tapi yang paling penting juga kita juga mempunyai suatu kegiatan yang disebut dengan peer counselor yang mana dilakukan peningkatan kapasitas untuk para remaja sehingga bisa menjadi sumber untuk teman-teman lainnya. Untuk berikutnya adalah Mas Julio Adam. Silakan Mas Julio. Waktunya sama 7 sampai 8 menit. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Julio. Saya adalah seorang aktivis pengendalian tembakau di Gerakan Muda FCTC dan saya juga merupakan bagian dari Youth Advisory Panel UNFPA Indonesia. Saya dari Kota Banjarmasin. Sebelumnya, selamat Hari Sumpah Pemuda semuanya. Semoga pemuda bisa selalu kontribusi dan dilibatkan secara bermakna dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, hari ini aku akan cerita tentang sekelompok pejuang muda yang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda, datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi mempunyai misi yang sama, yaitu menyelamatkan jiwa dan memperjuangkan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama pemuda dan anak-anak. Nama gerakan kita adalah Gerakan Muda FCTC. Jadi gerakan ini diinisiasi pada tahun 2015 untuk mendorong pemerintah Indonesia agar segera mengaksesi FCTC. Dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu FCTC. Next. Jadi apa sih sebenarnya pentingnya FCTC dan kenapa kita harus concern dengan ini? Jadi FCTC itu adalah sebuah traktat atau perjanjian dari berbagai negara di seluruh dunia untuk membatasi dan mengontrol penyebaran produk-produk tembakau seperti rokok, dan ini di bawah WHO langsung. FCTC akan menjadi langkah yang konkret untuk memastikan prevalensi perokok anak di Indonesia bisa turun. Karena yang berdasarkan data di Riskesdas pada 10 tahun terakhir, seperti yang kita lihat di slide, realitanya malah terus naik. Bahkan data yang terbaru ada 7,8 juta perokok anak di Indonesia. Yang berarti jumlahnya sama kayak 101 stadion Gelora Bung Karno, atau jatah kloter haji 35 tahun, atau jumlah penduduk Hong Kong. Jadi benar-benar sebanyak itu. Nah, Gerakan Muda FCTC dibentuk untuk merespon masalah ini
dan mempertemukan berbagai organisasi dan pemuda dari seluruh Indonesia agar bisa menjadi satu gerakan yang kolektif. Next. Orang-orang dan organisasi yang tergabung di dalamnya pun terus bertambah dan inisiasi dan upaya yang dilakukan pun juga terus berkembang. Sampai sekarang sudah lebih dari 102 organisasi, 50 pemuda, dan 30 kota di Indonesia telah tergabung di gerakan ini. Saya sendiri mewakili di Kota Banjarmasin, dan dengan jaringan ini pula kita bergerak dengan berbagai upaya, campaign, advokasi, survei juga kita lakukan, pelatihan, untuk mendorong pemerintah mengaksesi FCTC. Next. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa kegiatan kampanye yang kita lakukan. Salah satu yang pernah kita lakukan adalah pada tahun 2016, Gerakan Muda FCTC berhasil mengumpulkan surat untuk presiden dan berhasil mengumpulkan 60.000 petisi yang kemudian kita kirimkan melalui Sekretariat Negara dan berhasil mendorong presiden menyelenggarakan rapat terbatas tentang FCTC pada bulan Juni 2016. Kita juga di kota masing-masing, seperti yang aku bilang tadi, banyak perwakilan dari 30 kota di Indonesia. Kita membuat agenda dan advokasi dengan stakeholder dan pemerintah terkait, seperti bupati, wali kota, dinas, untuk mendukung pengendalian tembakau di tingkat daerah. Seperti di Padang, contohnya baru-baru ini, Ica bersama teman-temannya di Padang berhasil advokasi dan berhasil mendorong DPRD dan wali kota Padang untuk memberlakukan Perda KTR. Selain itu, survei juga kita lakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu bersinergi dengan bagaimana di lapangan. Jadi kita berusaha memberikan bagaimana sih gambaran yang terjadi di lapangan. Seperti pada contohnya, pada saat Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10,04% pada Januari 2018, kita melakukan survei dan ternyata berdasarkan survei kita harga rokok masih lebih murah dari harga telur. Jadi kebayang nggak sih, bahkan rokok masih lebih murah daripada harga bahan pokok yang jelas-jelas bernutrisi. Yang di foto kanan bawah itu juga adalah foto pelatihan, jadi kita juga melakukan pelatihan. Sekarang sudah ada banyak pelatihan yang kita lakukan, ada FCTC Warrior, FCTC Youth Summit, Pembaharu Muda 1 dan 2, untuk meningkatkan kapasitas pemuda biar bisa bergerak lebih strategis untuk mendorong pemerintah mengaksesi FCTC. Next. Ini juga beberapa kampanye yang kita lakukan. Ada Pilih Bicara. Pilih Bicara adalah kampanye digital yang kita lakukan untuk mengajak sebanyak-banyaknya pemuda untuk angkat bicara terkait pandangan mereka terhadap isu rokok. Jadi mereka bisa kirim melalui surat, video, gambar, dan semua karya itu kita kumpulkan dan kita kompilasi dalam sebuah website yang kita bikin. Kita juga melakukan aksi mengumpulkan sampah puntung rokok, di mana kita secara serentak melakukan aksi ini di seluruh Indonesia, dan kita akumulasikan jumlah puntung rokok yang kita temukan. Jadi jumlah angka itu kita gunakan sebagai dasar advokasi dan kampanye untuk nunjukin bahwa nih, rokok ternyata bukan cuma ngerugiin kita secara kesehatan, tapi juga ngerugiin lingkungan loh, karena benar-benar sebanyak ini sampahnya gitu. Dan yang paling baru beberapa waktu lalu, kita bikin rekomendasi yang digagas, dibuat, dan difasilitasi oleh pemuda sendiri yang melibatkan 56 organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, yang kemudian rekomendasi ini kita sampaikan ke Presiden melalui Sekretariat Negara, dan beberapa kementerian termasuk Kementerian Kesehatan diwakili oleh rekan kita, ada Sarah dan Arya. Dan salah satu pesan rekomendasi yang kita sampaikan adalah pemerintah untuk segera merevisi PP 109 tahun 2012 agar pengendalian tembakau bisa diperketat dan pemuda tidak lagi menjadi target industri rokok. Kita menuntut komitmen pemerintah, terutama Menkes, untuk memprioritaskan kesehatan pemuda dan anak-anak Indonesia. Next. Tidak hanya tingkat nasional, tingkat internasional pun juga ada. Jadi Gerakan Muda FCTC juga bersuara di tingkat internasional, seperti foto yang di tengah atas itu. Rekan saya Margianta berpidato di One Young World, sebuah forum global yang mengumpulkan 2.000 pemimpin muda dari 193 negara, dan pidatonya dia bercerita tentang bagaimana dia bersama teman-teman Gerakan Muda FCTC melawan industri rokok, dan dia mendapatkan banyak apresiasi dan respon positif. Bahkan beberapa delegasi yang diajak bicara menyatakan untuk membuat lingkungan kerjanya bebas dari asap rokok. Dan Gerakan Muda FCTC juga pernah diliput dari berbagai media internasional seperti PPTV Thailand, Arte Germany, dan Channel 4 UK. Dan yang paling baru-baru ini, suara Gerakan Muda FCTC juga kembali didengar, namun kali ini dalam bentuk sebuah lagu rap,
tentang suara anak muda terhadap manipulasi industri rokok yang ditulis oleh saya sendiri dengan rekan saya Janitra dari Jogja. Dan lagu ini terpilih menjadi juara ketiga di kompetisi global yang diadakan GGTC mewakili Indonesia. Berikut next slide ini adalah videonya, kita tonton sebentar. Bisa di play? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Teman-teman bisa akses di halaman FCTC Indonesia di Instagram atau di YouTube juga ada. Judulnya adalah Stupid Little Stick. Bisa ditampilkan oleh. Jadi teman-teman kalau ingin nonton silahkan bisa ditonton di YouTube atau di Instagram FCTC Indonesia atau di halaman Instagram saya juga ada. Jadi videonya bercerita tentang bagaimana suara anak muda terhadap manipulasi industri rokok untuk menunjukkan bahwa kita tuh marah dan nggak terima gitu loh jadi target industri rokok. Last slide sebagai penutup. Jadi dari cerita saya tadi, dari sekian kampanye, advokasi, gerakan, dan proyek yang kita kerjakan, semuanya menyuarakan dan meneriakan satu hal yang sama, yaitu kita, pemuda, menolak untuk menjadi target industri rokok. Kita tidak terima dan tidak akan pernah mau untuk menjual nyawa kita sebagai sumber keuntungan bagi industri rokok. Maka dari itu besar sekali harapan kita untuk Menteri Kesehatan, Presiden, dan semua pemegang kebijakan terkait untuk secepatnya merevisi PP 109 tahun 2012 dan mengaksesi FCTC. Tegakkan kebijakan-kebijakan terkait pengendalian tembakau di tingkat nasional maupun daerah, karena hanya dengan kebijakan itu kita pemuda merasa aman dan dilindungi oleh pemerintah dari bahaya rokok. Untuk teman-teman pemuda juga, ayo kita dorong terus agar FCTC cepat diaksesi. Pada saat yang sama kita persenjatai diri kita dengan pengetahuan terkait isu ini, dan ayo kita suarakan bahwa kita pemuda menolak untuk jadi target industri rokok dan kita pilih untuk angkat bicara. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Julio. Mudah-mudahan ini didengar oleh teman-teman kita ya, supaya nanti semua mengikuti apa yang menjadi perbincangan yang disampaikan oleh Mas Julio. Untuk selanjutnya silahkan Mbak Putri, Mbak namanya keren loh, Putri Hatulistiwa, Bu. Ini lahirnya pasti di bawah di Pontianak ya. Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Erna dari Kementerian Kesehatan dan juga teman-teman, ada Mbak Astrid dari Tabu yang biasanya saya ketemunya sama Kak Naira dan juga ada halo Kak Julio. Terima kasih, presentasinya keren banget. Nah, teman-teman, saat ini saya di Unala sebagai SRH Officer Unala, dan saat ini Unala memang konsen di isu tentang edukasi dan layanan kesehatan untuk teman-teman remaja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Unala sendiri sebetulnya lahir di Jogja, itu tahun 2014, diinisiasi oleh UNFPA, dan waktu itu menggandeng dokter swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat lagi tentang Unala, flashback lagi tentang Unala, memang Unala ini, atau saya share screen sendiri, Kak Ica? Boleh dibantu, ini tidak bisa. Oke. Nah, sudah masuk? Oke. Nah, jadi ini adalah konsep layanan kesehatan ramah remaja yang kemudian tujuannya untuk remaja usia 15-24 tahun. Nah, saat ini dari perjalanannya, Unala sudah bermitra dengan 47 dokter dan bidan swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah paket layanan Unala, teman-teman remaja bisa mengakses konseling kesehatan remaja umum, konseling kesehatan reproduksi yang berkualitas, kemudian pemeriksaan fisik, dan layanan rujukan ke laboratorium, maupun misalnya ada kepengen ada bantuan hukum, nanti kita bisa rujukan ke sana. Nah, ini tema-tema yang kami angkat.
kenapa saya kasih warna hitam yang COVID-19, karena ini tuh jadi semacam apa ya, kita rasakan semuanya ya Bu Erna ya. Jadi tema-tema ini juga menjadi konsen kami. Yang pertama kesehatan reproduksi remaja, kemudian gender, lalu isu dengan hubungan dengan orang lain yang di dalamnya ada konsep diri remaja, kemudian ada juga tentang bullying, cyberbullying gitu. Kemudian yang terakhir ada kekerasan yang dialami oleh teman-teman remaja, ada kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, KDRT, ada kemungkinan mereka juga korban dari KDRT seperti itu. Nah, selama COVID-19, semua orang, kayak semua lembaga, pemerintah juga merubah model edukasinya. Nah, salah satu inovasi kami memang waktu itu kami mengembangkan live Instagram dengan beberapa tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh kunci, anak muda, dan juga expert, misalnya psikolog, dokter, gitu. Nah, salah satunya waktu itu kami dengan Kak Ayu Kartika, salah satu staf sus milenial gitu, staf sus milenial presiden. Kemudian ada diskusi via Zoom juga yang sepertinya ini kita pada akhirnya ramah pada digital gitu ya, yang awalnya misalnya grup-grup orang mau nyiapin Zoom tuh dulu 1 jam sebelumnya, sekarang tuh 15 menit, 10 menit, udah santai banget gitu ya. Kemudian ada podcast Unala. Jadi ternyata banyak remaja ini menggemari mendengarkan. Hati-hati Mbak, waktunya nanti nggak Iya Bu. keburu. Kemudian yang paling menarik adalah virtual outreach, teman-teman. Ini kita melibatkan remaja untuk menjangkau teman-teman remaja agar bisa tetap dapat edukasi. Nah, ini adalah laman Instagram, Twitter, Facebook, website Unala. Dan kami juga melibatkan influencer, ada Kak Nufi, Kak Kalis ada di kelas 5 ya kayaknya ya. Kemudian, dan ini memang ada sekitar 25 influencer muda yang kolaborasi dengan Unala, dan kemudian ada juga 50 OPD, stakeholder. Nah, ini kita lakukan sejak tahun 2016. Nah, kami juga mengembangkan akses layanan Unala melalui media sosial, WA, dan website. Jadi teman-teman bisa konsultasi melalui link-link ini, ada sosmed, customer line, dan website kita. Nah, kemudian ternyata remaja juga butuh ketemu langsung tatap muka dengan dokter dan bidan. Maka kita fasilitasi melalui Google Meet dan Zoom untuk bisa langsung konsultasi. Nah, ini data kami, teman-teman, di tahun 2019, dari 12.858 remaja yang dijangkau, 3.104 remaja datang ke layanan Unala. Jadi 24% remaja yang dijangkau mendapatkan edukasi dari Unala, mereka memutuskan untuk datang ke layanan Unala. Nah, kalau yang sebelah kanan ini data edukasi dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan ini setiap 3 bulan kita ukur agar kita tahu media yang paling efektif tuh yang mana gitu untuk melakukan edukasi kepada teman-teman remaja. Nah, ini kita rekap dari Januari Maret, memang yang lebih banyak perempuan untuk yang terpapar informasi ini sebelum COVID-19. Kemudian ini adalah data remaja yang dijangkau oleh volunteer. Pada saat sebelum COVID, ini memang angkanya tidak tinggi, tapi setelah COVID-19 dengan virtual outreach yang kita kembangkan, naik angkanya. Nah, dari sinilah menyumbang angka-angka remaja yang datang ke layanan konsultasi Unala. Nah, ini capaian edukasi selama COVID dari April sampai September, ada 6.950 remaja yang terjangkau oleh Unala. Kemudian ini capaian remaja yang mengakses klinik, mengakses dokter dan bidan. Teman-teman bisa lihat mengalami penurunan sejak April karena waktu itu kita udah masuk COVID. Tapi mulai naik lagi September karena orang sudah mulai new normal, jadi naik lagi. Nah, selama COVID yang naik adalah layanan konsultasi online. Kalau kita lihat di sini, layanan konsultasi online ini menjadi naik. Di bulan Mei itu naik drastis gitu ya, dan kemudian mulai turun. Nah, yang menarik topik konsultasi online itu paling tinggi menstruasi, kemudian hubungan dengan orang lain, dan ada juga kasus bunuh diri. Oke.
Nah, ini sumber informasi yang remaja dapatkan tentang Unala yang paling tinggi adalah Instagram. Jadi Instagram memang masih sangat memang masih sangat relevan sekali untuk teman-teman remaja. Yang kedua, dari teman-teman volunteer yang tadi melakukan virtual outreach. Kemudian baru promosi Zoom, Mitra Unala gitu. Nah, ini contoh kegiatan kita melalui sosial media, melalui Zoom. Jadi ada Unala Talk. Pada waktu itu kita pernah bicara tentang partisipasi perempuan dalam kebijakan, kemudian ada juga bullying, yang juga menghadirkan salah satu influencer dan psikolog, dan juga tentang kesehatan reproduksi dengan kolaborasi dengan BKKBN. Lalu juga ada kelas, kalau tadi disampaikan oleh Bu Lisa di awal gitu, bagaimana tentang pengembangan skill remaja. Nah, kita ada kelas digital content, kemudian kelas public speaking, dan juga kelas menulis oleh Kak Kalis. Kak Kalis juga ada di kelas yang lain. Nah, ini adalah product knowledge dari Unala, teman-teman, dan teman-teman nanti boleh kalau misalnya ada yang membutuhkan, kita bisa share. Jadi ada pelatihan dokter seperti apa, bahkan panduan untuk melakukan virtual outreach, live Instagram, teleconference Zoom, semua kita dokumentasikan menjadi product knowledge Unala. Jadi semua ada semacam SOP-nya untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, terakhir ada manajemen kasus yang diterapkan juga di Unala sebagai respon dari kasus-kasus yang ditemukan oleh dokter dan bidan. Jadi ketika klien datang ke dokter dan bidan, ini banyak yang kemudian bisa digali, ternyata mereka punya problem-problem yang harus ditangani secara serius. Misalnya kita beberapa kali merujuk gitu ya, kasus-kasus yang dialami oleh remaja ini ke P2 TP2A kabupaten kota, dan kemudian dapat bantuan, dapat shelter, kemudian dapat juga sampai dilakukan visum waktu itu karena ada kasus-kasus kekerasan di dalamnya. Nah, terakhir teman-teman, tagline Unala, Youth Decide, We Provide. Setiap remaja berhak sehat, yuk mulai peduli sama kesehatanmu. Gak perlu tunggu sakit untuk datang ke dokter. Terima kasih dari Unala, Bu Erna. Terima kasih Kak Astrid, Kak Julio, dan teman-teman semua. Terima kasih Mbak Putri, keren ya semua ya, dari Mbak Astrid, Mas Julio, Mbak Putri ya. Tentunya ini merupakan suatu hal yang memang seharusnya bisa dilakukan oleh semua ya, oleh kita-kita kalau ada niat, ada kemauan, dan ada jalan. Mungkin masukan aja dari saya, ini udah bagus nih buat yang melek melek gadget. Nah, nanti gimana nih buat yang nggak melek gadget, jalan keluarnya seperti apa? Silakan. Saya belum lihat ada pertanyaan nih dari oh ada izin bertanya dari Mbak Dia. Kespro bagi remaja sendiri masih memiliki stigma buruk di masyarakat yang memiliki remaja, bahkan masih banyak orang tua yang keberatan apabila ada pendidikan Kespro di sekolah. Bagaimana baiknya sistematis yang baik untuk memberikan pengertian bagi orang-orang yang khususnya menganggap pendidikan Kespro remaja merupakan hal yang harusnya tidak diberikan. Terima kasih. Kayaknya yang pas Mbak Astrid nih, Mbak Astrid. Silakan Mbak Astrid. Ya ini dari Tabu sendiri sering banget dapat pertanyaan ini ya, gimana sih, karena kan banyak sekali stigma, apalagi kita sebagai anak muda sering sekali dipandang sebelah mata bahwa kita sebenarnya mempunyai hak untuk mengetahui tentang kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Tapi dianggapnya itu sangat tabu, hence we choose the name tabu.id karena kita pengen mendobrak stigma itu. Mungkin dari teman-teman Tabu sendiri selalu bilang ke teman-teman Tabu yang lain bahwa ketika dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, nggak apa-apa, emang itu merupakan hal yang suatu tantangan yang sebenarnya bisa kita pecahkan bersama-sama. Makanya sebenarnya tadi di akhir slide aku dan teman-teman berpesan bahwa kita yuk coba bareng-bareng secara bertahap menormalisasi pembicaraan secara terbuka tanpa adanya penilaian buruk lah mengenai hal yang seharusnya penting untuk kita semua, yaitu kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Awalnya memang pasti berat, tapi aku rasa ketika kita berusaha bersama-sama secara bertahap dan pelan-pelan,
dampak positif itu akan terlihat di depannya gitu. Karena kan balik lagi ini pembangunan pemuda ya, gerakan dari pemuda juga yang sudah terjadi udah berlalu, tapi kita lebih fokus gimana sih yang bisa kita ubah untuk ke depannya gitu. Itu sih paling Bu Erna. Oke. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Untuk para pembicara, apa tantangan dalam menjalankan program di masing-masing lembaga, organisasi, khususnya di era COVID saat ini? Silahkan mungkin Yulio dulu ya. Tes. Halo, udah masuk ya? Oke, Yulio. Tantangannya yang pasti ini aku yakin semuanya juga ngalamin. Salah satu kesulitan paling besar adalah nggak semua punya akses yang sama ke internet kan. Jadi ketika kita melakukan program kegiatan pun atau advokasi kampanye pun itu tuh ada tantangannya, tapi sebenarnya ada juga keuntungannya. Misalnya mungkin kesulitannya adalah mungkin teman-teman yang jauh di daerah, gak usah ngomongin Papua, kadang Banjarmasin aja aku agak kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang bagus untuk Zoom. Mungkin kalau cuma buat buka-buka WhatsApp itu bisa, tapi untuk Zoom kadang nge-lag gitu, perlu wifi yang sedikit expensive. Tapi juga at the same time ada keuntungannya karena akhirnya kita bisa melibatkan lebih banyak orang yang sebelumnya kalau misalnya kita mau bikin pelatihan atau sosialisasi, maksudnya kayak untuk diskusi, untuk seminar-seminar, biasanya kita harus mengumpulkan orang itu ke satu tempat. Salah harus di Jakarta, jadi teman-teman daerah kan nggak bisa tuh. Tapi sekarang semua orang punya akses yang sama selama punya akses internet kayak gitu. Jadi juga memudahkan beberapa hal yang kita lakukan kemarin. Mestinya kita melakukan non-bar film perokok anak yang harusnya kita lakukan di Jakarta, tapi sekarang akhirnya bisa lebih banyak yang nonton bareng. Kita bikin di Zoom, jadi kita nontonnya bareng di Zoom, dan akhirnya setelah dipikir-pikir kayak there are challenges but also there are opportunities. Jadi tinggal gimana kita mengsiasati tantangan ini. Gitu sih kalau kita dari FCTC menghadapinya. Oke. Mungkin dari Mbak Putri ya, silakan Mbak Putri. Ya, makasih Bu Erna. Jadi memang itu tantangannya sebenarnya hampir sama dengan yang dialami Mas Julio ya. Jadi jadi waktu itu kita Zoom, tapi kemudian ternyata remaja sekolah kalau di sini tuh familiarnya dengan Google Meet. Ya udah kita ikutin juga dengan Google Meet gitu. Walaupun kemudian pertanyaannya adalah kok nggak bisa foto bareng-bareng yang banyak gitu ya kan. Jadi oke gitu. Tapi kemudian justru di fase tadi saya sempat menyebutkan tentang virtual outreach. Nah, virtual outreach ini adalah satu metode penjangkauan tapi dilakukan melalui outreach oleh teman-teman volunteer kami. Kami ada 17 volunteer dan lewat virtual itu kalau teman-teman tidak bisa mengikuti kelas gitu ya, tidak bisa mengikuti kelas dengan langsung, maka kemudian teman-teman bisa diinformasikan oleh volunteer. Maka tadi kalau kita bisa lihat trennya virtual outreach-nya bisa naik dan itu menggunakan WA, menggunakan SMS maupun menggunakan misalnya sosial media. Jadi di DM di Instagram gitu. Jadi media-media yang paling memudahkan mereka untuk berinteraksi. Dan kalau tadi kita lihat sumbangsih dari virtual outreach itu nomor 2. Jadi kita bisa setelah Instagram, jadi kita bisa lihat bahwa satu metode ngobrol tapi online, tapi lewat WA atau lewat SMS, itu ternyata juga masih digemari dan mungkin secara kuota tidak segede kalau misalnya mengikuti webinar atau mengikuti Zoom gitu ya. Nah, kemudian juga di kegiatan-kegiatan Zoom kami, itu juga kami rangkum di dalam satu satu infografis yang kita share di feed Instagram maupun di sosial media dan di website. Jadi kalaupun mereka tidak ikut, mereka tahu informasi-informasi yang sudah terangkum di dalam infografis gitu. Jadi itu mungkin Bu, dan juga karena kita memang masih sangat membatasi untuk tidak ada kegiatan di luar ya. Jadi memang salah satu inovasinya yang bisa sementara kita lakukan adalah seperti itu. Terima kasih Bu Erna. Ini ada pertanyaan dari Mbak Angelika. Kayaknya justru ya saya yang jawab nih. Halo, saya ingin bertanya untuk Kespro bagi remaja. Sejauh ini peran pemerintah masih termasuk minimal seperti sistem pendidikan yang belum komprehensif dan lack of access to kontrasepsi. Untuk dari Tabu, ID maupun Unala, apakah ada
melakukan proses advokasi untuk akses Kespro remaja, dan jika iya, apa yang menjadi tantangan utama untuk proses advokasi tersebut. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan itu sudah mempunyai kurikulum untuk Kespro, mulai dari SD, SMP, dan SMA, tentunya disesuaikan dengan pokok bahasan sesuai dengan usia anak. Dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui sekolah dan sekolah yang sudah melakukan pembelajaran kepada anak-anak tersebut. Dan kami melihat bahwa kenapa terjadi gaps antara orang tua dengan anak dan juga dengan sekolah. Ini dikarenakan orang tua tidak diberi bekal ilmu yang sama, gitu kan. Jadi masih banyak orang tua yang menolak, apa sih itu Kespro, itu sesuatu hal yang memang dianggap tabu. Itulah sebabnya kami dari Kementerian Kesehatan sedang melakukan uji coba untuk meningkatkan peran orang tua terkait dengan permasalahan-permasalahan pada anak dan remaja, termasuk masalah kesehatan reproduksi. Tentunya nanti akan dilakukan pembelajaran kepada orang tua sehingga kita harapkan orang tua menjadi teman yang cukup baik bagi anak pada waktu melakukan diskusi. Mungkin itu yang kita lakukan ya. Jadi kemudian kalau tanya lack of access kontrasepsi, ya kalau di Indonesia memang kontrasepsi hanya diberikan pada pasangan usia subur, jadi tidak untuk para remaja. Jadi pemerintah tidak mengabdop gitu kan, bahwa kontrasepsi itu bisa dipakai oleh siapapun. Jadi apa yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk pasangan usia subur. Mungkin itu Mbak ya. Jadi kita tidak memberikan kepada yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana metode Unala dan Tabu untuk menjangkau remaja ya yang tidak dapat mengakses internet? Tadi yang pertanyaan saya Mbak Putri ya, setelah Mbak Putri penyajian. Silakan Mbak Putri. Ya, jadi kalau selama COVID-19 ini memang kita menjadi sangat terbatas ya Bu, tetapi pada saat kita data ini adalah data 2019. Jadi 12.858 remaja ini adalah yang dijangkau secara, kalau kita menyebutnya offline. Jadi bertemu langsung di dalam kelas-kelas di sekolah. Ini adalah data di sekolah, universitas, komunitas, kemudian ada juga panti asuhan, ada juga di balai-balai pemerintah untuk yang panti rehabilitasinya gitu. Nah, ini kita lakukan secara offline sampai bulan ini baru 2019. Kemudian di 2019 di Januari sampai Maret kita juga lakukan offline. Nah, persoalannya ketika COVID-19 ini memang kemudian kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul dengan jumlah yang banyak gitu, maka kita masih sangat terbatas sekali. Jadi tadi salah satu inovasinya ya yang paling dasar adalah misalnya SMS, WA bisa dijangkau, atau misalnya dan SMS lah gitu. Kalau misalnya internet nggak ada, SMS itu juga dilakukan. Dan kita juga melakukan analisis-analisis setiap bulan bagaimana penjangkauan yang dilakukan oleh teman-teman. Dan dari data yang tadi kami sampaikan memang menunjukkan bahwa itu sangat berkontribusi bagaimana remaja mau konsultasi ke layanan kesehatan. Mungkin itu Bu jawaban dari saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Putri. Kita murni online itu kan setelah ada COVID. Kalau dulu sih masih offline. Mungkin siapa ya? Mbak Astrid, ada masukan Mbak Astrid? Waktu itu sih kita ngelakuin offline itu biasanya kita bikin event atau kayak diundang ke sekolah untuk ngisi pendidikan seksual komprehensif, nggak cuma ke siswanya tapi juga ke orang tuanya Bu Erna. Tapi itu emang terjadi sebelum COVID. Pada COVID tahun ini biasanya kita emang lebih banyak kolaborasi juga waktu itu kayaknya sempat sama Unala juga. Di IG Live, terus kayak webinar, lebih ke situ sih, karena memang kita kan berbasis platform digital ya gitu, dan kita emang mengarahnya ke sana. Walaupun di masa depan sih kita pengennya
setelah COVID ini kita mau ada rencana punya regional ambassador. Jadi nggak cuma terpusat di Jawa doang, karena beberapa teman-teman yang followers Tabu juga udah pengen gitu berkontribusi juga untuk meningkatkan pengetahuan cash pro gitu di daerahnya masing-masing. Karena kita semua tahu anak muda sebenarnya banyak nih pengen kontribusi untuk membangun bangsa ini gitu, tapi nggak tahu caranya. Jadi di sini kita mungkin bisa kerja sama bareng-bareng, kolaborasi bareng-bareng, karena anak muda kan gampang deketnya ya karena banyak relate-nya juga. Jadi kalau misalkan kita kerja barengnya sama anak-anak muda juga akan lebih efektif gitu sih dengan di daerahnya masing-masing gitu sih Mbak Bu Erna kita rencananya. Kita di Kementerian Kesehatan ada kok sarana untuk dengan anak-anak muda lewat Jambore, kemudian ada posyandu remaja, kemudian ada puskesmas ramah lansia dan seterusnya. Jadi bisa kemudian ada juga kegiatan. Pengen banget sih Bu kayak kolaborasi gitu. Jadi ya, kita semakin luas lagi jangkauannya kayak gitu. Ya, itu ada di seluruh Indonesia. Saya lupa ya jumlahnya. Tapi posyandu remaja itu jumlahnya udah ribuan dan cukup banyak. Ada lagi nih pertanyaan yang memang bisa kita jawab. Keren juga nih pertanyaannya. Gimana sih agar semua generasi muda Indonesia bisa sukses dengan alim, cakep, akhlaknya mulia, dan bisa mandiri sejak remaja? Pertanyaan untuk ketiga pemberi materi. Silakan. Karena untuk jadi orang yang alim, cakep, kemudian bisa mandiri itu bukan tanpa usaha ya. Pasti semua usahanya lumayan berat. Silakan Mbak. Ya. Siapa dulu? Mbak Asri, boleh? Saya dulu boleh Bu? Mbak Putri dulu mungkin. Ya, jadi sebetulnya pada prinsipnya seperti yang tadi saya sampaikan di dalam konten Unala, salah satunya adalah tentang konsep diri. Jadi memang pada akhirnya itu kita angkat juga menjadi tema-tema edukasi yang kita lakukan untuk teman-teman remaja, dan memang konsep diri itu menjadi satu hal yang menjadi kunci bagaimana ketika fase remaja kemudian konsep dirinya kuat, maka dia nanti akan misalnya dia terhindar menjadi korban atau pelaku bully, menjadi korban atau pelaku body shaming, menjadi korban atau pelaku. Jadi saya selalu bilang ya kita tuh sangat rentan bisa jadi korban, bisa juga jadi pelaku ketika kita tidak punya informasi yang valid atau informasi yang benar-benar kita tahu dan itu kita praktekin gitu. Jadi pada prinsipnya di usia ini konsep dirinya kita harus matang. Maka di dalam kita membangun sebuah konsep diri yang matang itu memang kita butuh bekal, misalnya salah satunya adalah bagaimana kita dibekali tentang bagaimana membangun sebuah komunikasi yang asertif. Nah, itu kan belum tentu dipunya oleh semua remaja gitu. Atau terus kemudian juga bagaimana pengetahuan kita tentang penghargaan atas tubuh. Bagaimana pengetahuan kita tentang body image, bagaimana pengetahuan kita tentang bagaimana membangun sebuah relasi dengan orang lain, membangun relasi baik, membangun hubungan yang baik, baik dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan guru, dosen gitu. Nah, ketika informasi-informasi itu kita peroleh, maka itu akan sangat memperkuat konsep diri di remaja. Jadi kalau keluarannya jadi kemudian satu alim, satu baik, satu dia bukan pelaku kekerasan, satu dia menghargai hak-hak, menghargai tubuh orang lain, kemudian dia bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, karena itu bekalnya memang sangat kuat tentang dia membangun konsep dirinya gitu. Jadi kalau alim dan segala macam itu adalah keluaran dari konsep diri yang kuat gitu ya Bu ya. Itu sih menurut saya. Jadi perkuat konsep diri, maka itu akan melahirkan sesuatu yang bagus ketika bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri. Terima kasih. Intinya kan kita harus terus belajar untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya ya, dan mendalami tentunya. Kita masih punya waktu berapa menit ya Mbak Ica ya? Kalau lihat jadwalnya kita udah kelebihan nih, harusnya sampai 3:30, 4. Mbak Ica. Izin Bu, tinggal 1 menit lagi. Berapa? 2 atau 1 menit lagi, nanti akan tertutup secara otomatis. Oke.
Terima kasih. Mungkin ada satu statement yang bisa disampaikan, mulai dari Mbak Astrid mungkin, yang bisa mengajak teman-teman para pemuda untuk berbuat lebih daripada kita-kita gitu. Silakan Mbak Astrid. Mungkin aku bisa bilang bahwa memulai sesuatu hal atau menormalisasi atau mendobrak stigma itu merupakan suatu hal yang butuh keberanian yang luar biasa. Jadi seperti yang Mas Julio dan Mbak Putri lakukan, itu mungkin kita awalnya juga dari keresahan yang timbul yang selama ini kita juga rasakan secara pribadi, lalu kita melakukan hal sesuatu. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kita semua untuk secara bersama-sama, ayo kita kerjain bareng-bareng yuk masalah yang ada di negara tercinta kita ini, untuk kita akhirnya mempunyai masyarakat yang terbuka, masyarakat yang bertanggung jawab, yang memiliki konsep diri yang sangat kuat dan sangat baik, sehingga kita semua bisa saling menghormati dan bertoleransi satu sama lain. Oke, udah ya, silakan. Otomatis udah selesai nih. Terima kasih buat 3 pembicara. Saya rasa kita semua mendapatkan manfaat banyak dari pertemuan ini. Ada chat, silakan untuk dijawab oleh baik Mbak Astrid, Mbak Putri maupun Mas Julio. Tapi tentunya setelah ini kita diminta untuk leave break room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Erna. Ibu. Terima kasih. Astrid. Terima kasih Putri. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih semuanya, semoga bisa collab. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu. Ini kita ke